Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrina Bersembiring dengan NIM 1022.006. Saya mahasiswa STIK Santa Elizabeth Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar penelitian. Selamat menyaksikan. Baik, di sini definisi penelitian. Penelitian berasal dari kata les yang berarti penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan, penyelidikan, aktivitas pengumpulan, pengolahan analisis, serta penyajian data secara rinci. Penelitian adalah proses yang sistematis untuk menemukan pengetahuan baru, memperluas pemahaman yang ada, atau menguji teori ilmiah. Penelitian melibatkan rangkaian aktivitas atau tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan yang mungkin digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah yang ada. Penelitian terbagi atas dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau meaning atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam natural setting. Sedangkan suatu pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Baik, kita lanjut contoh penelitian kualitatif rekam medis. Yang pertama, review kelengkapan dan konsistenan diagnosa, yaitu adanya kesesuaian penulis diagnosa dari diagnosa masuk sampai diagnosa akhir. Yang kedua, review konsistenan pencatatan diagnosa, yaitu penyesuaian atau adanya kecocokan pencatatan antara satu bagian dengan bagian lain dan seluruh bagian yang mencerminkan perkembangan informasi mengenai kondisi pasien. Yang ketiga, review pencatatan yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, yaitu hal-hal yang harus dicatat selama pasien dirawat, tindakan yang telah dilakukan, data pasien, menyimpan seluruh hasil pemeriksaan. Yang keempat, review adanya informative knowledge adalah pencatatan pada surat-surat pernyataan atau informasi secara lengkap sesuai tindakan atau pengobatan yang diberikan kepada pasien sesuai peraturan yang ada. Yang kelima, review cara untuk praktik pencatatan adalah pencatatan yang malah dibaca jelas, tinta yang tahan lama, menggunakan singkatan umum, dan tidak menulis hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pengobatan pasien. Selanjutnya, review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi, yaitu rekam medis harus mempunyai semua catatan mengenai kejadian yang dapat menyebabkan atau berpotensi tuntutan kepada seluruh rumah sakit, baik oleh pasien maupun pihak ketiga. Contoh penelitian kuantitatif. Yang pertama, review identifikasi. Dilakukan untuk pemeriksaan komponen identitas pasien di setiap lembar formulir rekam medis yang minimal membuat nomor rekam medis dan nama pasien. Yang kedua, review laporan yang penting untuk memastikan ketepatan data yang tercantum pada rekam medis, sebab rekam medis merupakan sumber data statistik pelaporan untuk fasilitas kesehatan. Yang ketiga, review autentikasi untuk memastikan pendokumentasian rekam medis dilengkapi dengan tanggal dan jam pelayanan serta tanda tangan dan nama dalam pemberi pelayanan kesehatan. Yang keempat, review pendokumentasian yang benar untuk mencetak catatan yang tidak lengkap atau tidak terbaca, pengguna singkatan dan simbol yang sesuai dengan standar atau kesepakatan bersama, dan aturan pembetulan kesehatan dalam penulisan data. Penelitian survei dan non-survei. Klasifikasi lain dapat membedakan penelitian, yaitu membandingkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, yaitu penelitian survei dan penelitian non-survei. Dalam ilmu sosial, survei dilakukan. Survei merupakan satu cara pengumpulan data dari sejumlah besar individu dengan menggunakan telepon interview atau dengan melalui post by email. Atau karakteristik tujuan untuk penelitian survei yaitu menggambarkan dari populasi. Penelitian dasar atau basis atau disebut juga dengan penelitian murni merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengembangkan dan menemukan sesuatu yang baru berupa konsep, hipotesi atau teori baru. Penelitian dasar adalah suatu proses pengumpulan data informasi untuk mengembangkan suatu memperkaya suatu perkembangan
Teori merupakan suatu proses mengharapkan banyak penelitian yang dilakukan periode waktu tertentu. Kegunaan penelitian ada 5. Yang pertama, penelitian murni adalah jenis penelitian yang tidak memiliki tujuan praktis karena fokusnya adalah penemuan pengetahuan baru yang belum pernah diselidiki sebelumnya. Yang kedua, penelitian terapan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penelitian murni, terutama dalam hal manfaat praktisnya. Yang ketiga, penelitian aksi adalah jenis penelitian yang melibatkan tindakan atau aksi yang didasarkan pada teori sebelumnya dengan tujuan memberikan solusi terbaik untuk masalah penelitian tersebut. Yang keempat, penelitian kebijakan adalah penelitian yang berfokus pada realitas di lapangan. Penelitian kebijakan adalah proses yang teratur untuk melaksanakan penelitian untuk mendukung kebijakan atau menganalisis masalah sosial yang mendasar dengan tujuan membantu dan mengambil kebijakan dalam mengatasi mudah tersebut dapat memberikan rekomendasi yang berfokus pada tindakan atau tindakan yang praktis. Yang kelima, penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian atau pandangan terhadap suatu hal atau kegiatan khusus dengan tujuan membentuk. Berikut beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum adalah untuk menciptakan penemuan baru melalui perkembangan penelitian atau pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, tujuan konseptual adalah upaya penelitian dalam merumuskan suatu konsep atau gagasan dengan tujuan teoritis maupun hasil penelitian ini mungkin tidak dapat diselesaikan secara praktis. Yang ketiga, tujuan penelitian praktis adalah melakukan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan dapat diterapkan secara praktis kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja di sekolah negeri Tiga Panah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan mengumpulkan data dari 100 responden remaja. Jenis penelitian apa yang dilakukan mahasiswa pada kasus di atas? Di sini bisa kita lihat jawabannya teman-teman, yaitu B, penelitian deskriptif, yang dimana pembahasannya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan perilaku remaja di sekolah terkait pengguna media sosial. Penelitian ini tidak berusaha untuk menemukan hubungan sebab atau akibat menguji hipotesis. Soal kedua, seorang perekam medis di Rumah Sakit Evarina Etaham ingin mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan kualitas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian apa yang dilakukan mahasiswa tersebut pada kasus di atas? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya ialah C, penelitian korelasi, yang dimana pembahasannya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian korelasi karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, tingkat kepuasan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan. Soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui pengalaman hidup seorang ibu yang memiliki anak dengan disabilitas. Jenis penelitian apa yang dilakukan mahasiswa pada kasus di atas? Di sini opsi jawabannya ialah D, penelitian kualitatif, yang dimana pembahasannya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang secara mendalam dan tidak berusaha untuk menguji hipotesis atau menemukan hubungan sebab atau akibat. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Bye-bye. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rumusan masalah penelitian. Selamat menonton. Baik, yang di sini yang pertama identifikasi topik penelitian. Pemilihan problem etika dan juga penelitian tidak dapat dilepaskan dari bagian-bagian penelitian lain, yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan perhatian masyarakat dan perintah serta kebijakan, populasi dan sampel penelitian yang dapat digunakan, kesepakatan yang ada, waktu dana sekitar tersedia, dan tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan utama maupun profesional lain yang dapat memberikan bantuan. Seorang calon peneliti merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, dalam arti tidak atau belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya, dan dia ingin mencari informasi lebih jauh mengenai hal tersebut. Sumber penemuan masalah. Yang pertama, pengamatan terhadap kegiatan manusia. Yang kedua, bacaan. Yang ketiga, analisis bidang pengetahuan. Yang keempat, bilang serta studi penelitian. Yang kelima, cabang studi yang sedang dikerjakan. Yang keenam, pengalaman dan
disajikan di ruang kuliah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, perubahan teknologi dan perkembangan kurikulum. Yang ketiga, pengalaman akademis guru atau dosen itu sendiri. Yang keempat, konsultasi. Mengidentifikasi masalah. Masalah adalah bagian penting dari suatu penelitian, karena masalah membutuhkan suatu proses pemecahan yang sistematis, logis, dan ilmiah dengan menerapkan scientific method. Proses ilmiah tersebut selalu dikembangkan sejak identifikasi masalah. Jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri dan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu. Jadi dalam penelitian tidak membuat perbandingan dengan variabel. Jenis rumusan masalah yang kedua, rumusan komparatif adalah rumusan masalah peneliti yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Jenis rumusan masalah yang ketiga yaitu asosiatif adalah suatu rumusan masalah peneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan sistematis, hubungan kausal, dan efektif. Nomor satu, hubungan sistematis adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang betul munculnya bersama, jadi bukan hubungan kausal maupun efektif. Yang kedua, hubungan kausal yaitu diisi atau variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi dependen dipengaruhi. Yang ketiga, hubungan interaktif. Short, timbal balik adalah hubungan yang paling sering mempengaruhi variabel independen dan dependen. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimatnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya peneliti akan dibawa, dan apa saja sebelumnya yang ingin dikaji, dicari tahu, dan peneliti. Masalah yang dipilih harus dalam arti masalah tersebut dalam diselidiki. Masalah perlu dirumuskan secara jelas, karena dengan perumusan jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel yang akan diukur dengan apakah alat-alat ukur yang sesuai dengan pencapaian tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas, akan dapat dikajikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Baik, di sini ada 4 ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Yang pertama, kontribusi. Yang kedua, originalitas. Yang ketiga, pemetaan permasalahan. Yang keempat, aspek kelayakan. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama, yang dimana seorang mahasiswa kampus Melda bernama Juan yang sedang menyusun skripsi membaca beberapa jurnal dan buku referensi tentang metode pembelajaran berbasis proyek. Dari berbagai referensi tersebut, Juan menemukan bahwa metode ini sering diklaim efektif dan meningkatkan pemahaman siswa. Juan pun tertarik untuk meneliti penerapan metode ini di sekolah tempat Juan melakukan penelitian. Sumber masalah penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah, di sini bisa dijelaskan jawabannya teman-teman, yaitu jawaban yang paling adalah B, buku bacaan atau makalah, yang dimana pembahasannya sumber masalah peneliti dapat kasus ini berasal dari buku bacaan atau laporan hasil penelitian yang memberikan wawasan mengenai aktivitas metode pembelajaran berbasis proyek, sehingga mahasiswa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Soal kasus yang kedua, seorang peneliti bernama Theo ingin mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan pasien rawat jalan atau antara pasien yang mendapatkan pelayanan di pagi hari dengan pasien yang dilayani di sore hari. Peneliti mengumpulkan data dari antara pasien pagi dan sore dibandingkan hasil jenis penelitian apa yang dilakukan dalam kasus ini. Ya, di situ bisa kita lakukan jawabannya teman-teman, yaitu jawabannya ialah B, penelitian komparatif, yang dimana pembahasannya peneliti ini membandingkan kepuasan pasien berdasarkan waktu pelajaran pagi atau sore, sehingga termasuk peneliti komparatif, karena dalam pengertian rumusan komparatif adalah rumusan masalah peneliti yang membandingkan keberadaan satu variabel dengan atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Soal kasus yang ketiga dan yang terakhir, Aditya ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara jumlah tiket yang dijual dan jumlah orang yang menang antar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jumlah donat yang dijual meningkat, jumlah orang yang berenang di plato juga meningkat. Berdasarkan kasus di atas, apa jenis hubungan antara
hubungan simetris, yang dimana pembahasannya hubungan antara jumlah donat yang dijual dan orang yang berenang di pantai adalah contoh dari hubungan simetris, karena keduanya kebetulan muncul bersama-sama, seperti dalam pengertian bahwa hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak kata yang salah dan saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye.